Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Arizki. Saya berasal dari kelompok 8. Selain itu di kelompok 8 ada juga Muhammad Fahmi Aulia, dari Nur Alriza Nugraha, dan Bilar Fahrul Rizal. Di sini kelompok kami akan mendeskripsikan tentang bagaimana proses organisasi. Proses organisasi. Di dalam proses organisasi ada yang namanya outline. Kemudian outline dibagi beberapa bagian, yaitu ada proses mempengaruhi dan proses pengambilan keputusan. Proses mempengaruhi. Pengertian pengaruh. Pengaruh adalah kegiatan atau keteladanan yang baik secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan suatu perubahan perilaku dan sikap orang lain atau kelompok. Adapun elemen-elemen proses mempengaruhi diantaranya adalah A. Orang yang mempengaruhi, B. Metode mempengaruhi, kemudian C. Orang yang dipengaruhi. Adapun proses mempengaruhi diantaranya metode mempengaruhi. Yang pertama ada kekuatan fisik, kedua ada penggunaan sanksi, bisa sanksi positif ataupun sanksi negatif. Terus kemudian ada keahlian. Nah, setelah itu ada karisma atau biasa disebut dengan daya tarik. Kemudian ada daerah pengaruh. Nah, daerah pengaruh mencakup hubungan-hubungan antara lain, yaitu seperti antara perseorangan, kemudian antara kelompok dengan seseorang, kemudian antara seseorang dengan kelompok. Dan selanjutnya proses pengaruhi, hubungan antara perusahaan dan pengaruh. Antara lain adalah A. Analisis Procreven dan analisis Egioni, dan yang C. Analisis Misbel. Proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah pemilihan di antara lain alternatif. Dan yang selanjutnya proses pengambilan keputusan. Dan konsep pengambilan keputusan yaitu identifikasi dan diagnosis masalah, pengumpulan dan analisis data yang relevan, dan mengembangkan evaluasi alternatif dan memilih alternatif terbaik. Dan selanjutnya yang terakhir implementasi keputusan dan evaluasi terhadap hasil-hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dery ingin mencoba menjelaskan proses pengambilan keputusan. Tipe-tipe keputusan manajemen. Yang pertama ada keputusan-keputusan perseorangan dan strategi. Yang kedua, keputusan pribadi dan strategi. Dan yang ketiga, keputusan dasar dan rutin. Dan yang selanjutnya, komunikasi dalam organisasi. Yang selanjutnya, pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi yaitu komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dan pengertian dari satu orang ke orang lain. Kemudian unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi ada 5, diantaranya yaitu 1. Komunikator, 2. Menyampaikan berita, 3. Berita-berita yang disampaikan, 4. Komunikasi, dan yang terakhir 5. Tanggapan atau reaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bilar Fahrul Rizal dari kelompok 8. Klasifikasi komunikasi dalam organisasi menurut lawannya: A. Komunikasi 1 lawan 1, B. Komunikasi 1 lawan banyak, C. Kelompok lawan kelompok. Menurut keresmiannya: A. Komunikasi formal, B. Komunikasi informal. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasi ke arah pencapaian tujuan. Tipe-tipe kepemimpinan. Tipe autokratis. A. Mengandalkan kepada kekuatan atau kekuasaan, B. Menganggap dirinya paling berkuasa, C. Keras dalam mempertahankan prinsip. Tipe laissez-faire. A. Memberi kebebasan kepada para bawahan, B. Mimpin tidak terlibat dalam kegiatan, C. Tidak mempunyai wibawa. Simpulan dari proses organisasi. Dari pembahasan yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa organisasi memiliki pengertian sekelompok, 2 atau lebih,
yang secara formal dipersatukan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi juga sangat berhubungan dengan manajemen dan tata kerja organisasi secara keseluruhan, atau sebagai suatu organisasi memiliki ciri-ciri, unsur-unsur atau teori tersendiri yang menghasilkan macam-macam organisasi dengan berbagai tipe serta struktur yang macam-macam juga. Dengan demikian, seorang pemimpin mengetahui cara mengorganisasikan dunia kerja.